Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat RSI Aisyah Klaten. Senang sekali bisa bergabung kembali di acara live Instagram RSI Aisyah Klaten. Eh, tema dalam acara Bincang Sehat seputar masalah kesehatan. Pada pagi hari ini sudah hadir beliau Dr. Usman Arifin yang sebagai narasumber. Beliau selaku tetap di RSI Aisyah Klaten. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dokter. Selamat Oke, pagi. bagaimana kabar hari dokter? Alhamdulillah sehat. Dokter, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema A sampai Z tentang seksil sesaria, dokter. Ibu hamil itu pada dasarnya mengharapkan ya dok, persalinan itu berjalan dengan lancar, normal. Namun ada beberapa ibu hamil yang mengalami persalinan yang mungkin tidak begitu diharapkan, misalnya persalinan secara seksil sesaria. Mungkin bisa dijelaskan dokter untuk permasalahan tentang persalinan seksil sesaria, dokter? Ya, baiklah. Jadi sebenarnya semua wanita yang hamil dan pada akhirnya menuju persalinan, tentunya semuanya mengharapkan persalinan tersebut berjalan secara alamiah, yaitu persalinan pervaginam yang spontan. Namun tentu secara alamiah ada sebagian dari mereka yang mengalami hambatan ya ataupun gangguan. Sehingga persalinan tersebut harus diambil suatu tindakan operatif, yaitu yang disebut operasi seksiosesaria. Jadi memang ini seksiosesaria adalah sebagai pilihan ya yang terakhir atau pilihan lain apabila persalinan lewat vaginam ya, atau persalinan yang normal atau spontan atau juga alamiah mengalami hambatan atau gangguan. Namun semuanya tetap berharap agar persalinan berjalan secara normal. Kemudian bagaimana dokter kedudukan seksi sesaria sendiri dalam penanganan persalinan? Ya, baik. Jadi persalinan pada garis besarnya ada dua, yaitu persalinan pervaginam, yaitu persalinan lewat bawah, yang terdiri dari persalinan spontan atau normal, jadi persalinan yang tidak dilakukan intervensi apapun, atau ada juga persalinan lewat bawah, persalinan pervaginam, namun tidak spontan atau tidak normal dengan intervensi. Misalkan persalinan yang dipacu atau persalinan lewat bawah dengan menggunakan alat seperti alat vakum atau forceps ya, atau persalinan yang dengan manuver-manuver di kebidanan ya, tapi semuanya lewat bawah. Kemudian yang kedua adalah persalinan lewat tindakan operatif yang disebut seksiosesaria. Ya, namun sebaik-baiknya persalinan tentunya adalah persalinan pervaginam yang normal tanpa intervensi apapun. Jadi kita hanya istilahnya itu memandu atau mengawal secara medis proses persalinan tersebut dan tidak melakukan intervensi-intervensi yang lain ya, dengan harapan persalinan itu bisa berjalan secara spontan. Namun kalau ada hambatan atau gangguan ya, berbagai macam ya hambatan gangguan tersebut nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, maka kita pilih seksiosesaria. Jadi tentunya seksiosesaria itu harus berdasarkan indikasi. Jadi bukan pilihan atau bukan suka-suka. Jadi tetap melahirkan paling baik karena memang Tuhan itu sudah menciptakan persalinan itu lewat bawah. Itulah yang paling baik. Jadi seksiosesaria adalah jalan lain apabila ada hambatan. Tentunya lewat seksiosesaria kita akan berharap memperoleh ini keluaran atau hasil ibu maupun bayinya lebih baik daripada persalinan yang lewat bawah namun mengalami hambatan atau gangguan. Ya. Misalnya pada ibu hamil mengalami persalinan secara seksual
Apakah itu mungkin bisa jadikan dokter indikasi untuk seksi cesarean? Ya, baik. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa seksosesaria itu adalah bukan pilihan. Jadi sebaiknya tetap melahirkan itu lewat bawah. Ya baik itu yang normal spontan maupun dengan bantuan. Seperti tadi dipacu, atau di vakum, atau di forceps. Ya. Namun kalau itu ada suatu hambatan atau gangguan, tentunya dipilih seksosesaria. Nah, banyak sekali indikasi seksosesaria. Beberapa saya sebutkan, misalkan indikasi seksosesaria, misalkan letaknya melintang. Ya, janin dengan letak melintang itu tidak bisa lahir lewat bawah. Kecuali ada suatu manuver-manuver yang sekarang dalam ilmu kebidanan modern itu sudah tidak dilakukan lagi. Ya, pada zaman dahulu masih dilakukan. Jadi letak melintang itu dilahirkan lewat bawah dengan beberapa manuver. Namun itu manuver itu memang sangat berisiko terhadap ibu maupun janinnya. Akhirnya dipilih seksosesaria. Dengan perkembangan kemajuan ilmu kedokteran, seksosesaria semakin aman, semakin nyaman, ya, dan semakin optimal hasilnya. Namun tetap harus berdasarkan indikasi. Jadi bukan suka-suka atau bukan pilihan. Tadi saya sebutkan letak melintang. Kemudian yang kedua, persalinan dengan presentasi bokong. Jadi wanita hamil dan melahirkan yang normal, itu tentunya yang bagian paling bawah adalah kepala. Jadi yang keluar kepala dulu. Namun kalau bagian paling bawah itu pantat dan kaki, itu disebut presentasi bokong dengan beberapa variannya. Itu bisa lahir lewat bawah dengan beberapa manuver dalam kebidanan, namun tetap risikonya itu lebih tinggi, terutama pada bayinya. Oleh karena itu kalau dalam ilmu obstetri modern itu lebih dipilih persalinan dengan seksiosesaria. Indikasi yang lain, misalkan terjadi ketidakseimbangan antara kepala janin dan panggul ibu. Jadi kepala tidak bisa melewati rongga panggul. Entah itu karena panggulnya sempit atau kepalanya lebar, kepalanya besar, yaitu pada janin yang relatif besar. Atau kepala tersebut besar karena sesuatu hal. Itu tentu tidak bisa lewat bawah. Tentunya dipilih lewat seksosesaria. Dan masih banyak lagi indikasi-indikasi yang lain, bisa indikasi itu tunggal seperti letak lintang, tapi bisa juga indikasi ini gabungan dari beberapa hal yang menghambat atau merupakan gangguan dalam proses persalinan. Seperti misalkan ketubannya pecah secara awal lebih dahulu, atau mungkin tekanan darahnya tinggi, atau si ibu mengalami suatu infeksi di kandungan, dan sebab-sebab lain. Jadi banyak sekali. Dan tentunya nanti dokter pasti akan menjelaskan pada pasien indikasi dari seksiosesaria. Tadi jelasnya ya dok, untuk persalinan SC itu sebenarnya bukan pilihan ya. Tapi dokter, kalau mungkin bisa diberikan pilihan untuk melahirkan itu, pilih persalinan seksiosesarean atau persalinan pervaginam, dok? Ya, tentunya sebaik-baiknya persalinan ya sesuai dengan ini apa yang diciptakan Allah, yaitu persalinan pervaginam. Jadi itu paling baik, baik bagi ibu maupun bagi janinnya. Seksosesaria itu hanya upaya bila ada gangguan atau hambatan dengan perkiraan bahwa kalau ini tetap diteruskan atau mungkin agak dipaksakan akan memberikan keluaran atau hasil yang kurang baik, baik bagi ibu maupun janinnya. Maka dipilih seksosesaria. Jadi bukan pilihan. Kita tidak menganjurkan orang memilih seksosesaria itu tidak menganjurkan. Tetap pervaginam. Itu yang paling baik. Kalau seorang ibu mengalami persalinan secara seksiosesarean, dokter, mungkin ada risiko-risiko yang muncul ketika ibu mengalami risiko seksiosesarean, dokter. Ya, tentunya ya semua tindakan medis itu ada risiko.
Ya, semua tindakan medis apapun, dari tindakan medis yang sekecil apapun sampai yang sebesar apapun, itu tentu ada risiko. Namun risiko tersebut ya harus kita kelola sebaik-baiknya. Jadi bisa dilakukan antisipasi sebelumnya maupun antisipasi ketika melakukan tindakan maupun antisipasi setelahnya. Nah, risiko seksosesaria bahwa seksosesaria adalah tindakan pembedahan atau tindakan operatif. Tentu mengandung dua risiko pokok. Yang pertama risiko pembedahan sendiri dan yang kedua risiko pembiusan karena harus dibius. Ya. Nah, risiko pembedahan itu apa? Pada pokoknya risiko pembedahan itu ada tiga. Satu, yang pertama perdarahan, karena kita melakukan irisan pada jaringan tubuh manusia. Yang kedua, infeksi, karena jaringan tubuhnya terbuka, tidak terlindungi. Seperti ini kulit ini terlindungi, ini pelindung infeksi. Tapi kalau diiris, dibuka, tentu akan menyebabkan risiko infeksi. Dan yang ketiga adalah risiko perlukaan. Karena ketika operasi itu menggunakan pisau dan gunting, ya, yaitu alat-alat tajam, memang ada risiko perlukaan pada organ-organ di sekitarnya. Namun semuanya nanti tim operasi terdiri dari dokter, perawat, itu akan mengantisipasi semuanya. Kemudian untuk anestesi atau pembiusan, itu juga ada risiko. Ya, pada masa sekarang ini sebagian besar seksosesaria dilakukan pembiusan regional, sudah bukan pembiusan umum. Jadi pembiusan regional itu adalah pembiusan pada bagian yang dilakukan operasi, itu pasien tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi pasien tetap sadar. Banyak keuntungannya. Apa keuntungannya? Dengan pasien sadar, itu pasien bisa dikontrol karena dia sadar ya, sambil komunikasi dengan tim dokter ya, bisa dikontrol dan juga mengurangi risiko-risiko pada keadaan tidak sadar seperti muntah segala itu akan lebih kecil kemungkinannya pada pembiusan regional. Jadi bagian yang akan dioperasi itu diblok dengan obat anestesi tertentu yang dimasukkan lewat tulang belakang sehingga tidak merasa sakit. Nah, namun tindakan pembiusan ini juga ada risiko-risikonya. Karena ini melakukan blok pada tulang belakang, risikonya juga risiko pada sistem saraf di tulang belakang, karena tulang belakang kan juga dilewati jalur saraf, atau risiko dari pembiusan tersebut. Namun semuanya itu sudah diantisipasi. Jadi ada tindakan-tindakan yang saya katakan tadi, pra-operasi, durante operasi, maupun pos-operasi. Itu ada tindakan-tindakan persiapan untuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko. Ya insya Allah dengan prosedur kerja tetap yang ada, ya yang kita miliki, insya Allah tindakan operasi akan berjalan aman. Dokter, saat ini tuh masyarakat mengenal seksosesaria tapi secara erat, dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter seksosesaria yang secara erat itu seperti apa, dokter? Ya, baik. Jadi ini memang istilah ini akhir-akhir ini ya. Jadi mulai awal tahun ini memang istilah ini baru melejit ya. Jadi karena lewat medsos itu ya. Jadi sebenarnya ERAX itu bukan hal yang baru ya dalam dunia medis ya. Pembedahan itu bukan hal yang baru. Hanya karena terpicu oleh istilahnya itu sharing berita di medsos sehingga masyarakat tuh jadi tahu, jadi apa namanya topik yang sedang trending ya. Tapi sebetulnya ini sebetulnya sudah cukup lama. Jadi ERAX itu sejarahnya diawali oleh pembedahan, bagian bedah yaitu disebut ERAS. Jadi enhanced recovery after surgery. Jadi percepatan pemulihan setelah operasi. Sebenarnya melakukan pertama kali itu adalah bagian bedah. Jadi untuk mempercepat pemulihan pasca operasi. Kemudian diadopsi oleh bagian kebidanan, ya, disebut ERAX. Jadi enhanced recovery after cesarean surgery. Ya. Jadi mempercepat pemulihan setelah
operasi seksio sesaria. Nah, alhamdulillah di RSI Aisyah Klaten ini sih kita sudah cukup lama juga menyelenggarakan operasi seksio sesaria dengan metode ERAX ini. Dan alhamdulillah di RSI Aisyah Klaten, operasi yang kita lakukan ini tanpa menambah beban finansial pasien. Jadi pasien umum maupun BPJS semuanya kita layani dengan metode ini tanpa menambah sepeser pun biaya. Alhamdulillah kita syukuri ya, karena kita bisa melakukan satu upaya-upaya sehingga biaya tambahan yang timbul itu bisa istilahnya disesuaikan sehingga pasien tidak perlu menambah biaya sepeser pun. Ya, alhamdulillah. Jadi kecuali ada kasus-kasus tertentu mungkin kita tidak memakai metode ini, tapi pada umumnya sebagian besar sudah metode ini. Dan alhamdulillah di RSI Aisyah Klaten dengan penerapan metode ERAX ini, pasien rata-rata 24 jam pasca tindakan operasi sudah bisa pulang. Jadi ini intinya metode ERAX ini adalah kita melakukan modifikasi pra-operasi ya, dan modifikasi pasca operasi. Jadi harapannya pasien lebih cepat pulih. Ya, pulih ya. Pulih itu artinya seorang yang dikatakan pulih operasi itu ya dia pulih cepat melakukan aktivitas sebagaimana manusia normal sebelum operasi. Baik dia duduk, berjalan, buang air kecil, minum, makan, dan dia bebas dari rasa nyeri, nyaman, dan akhirnya bisa cepat pulang. Karena tujuan perawatan kita itu adalah bahwa kalau bisa pasien itu di rumah sakit jangan lama-lama. Ya, tentunya kalau bisa semakin singkat semakin baik. Ya, karena itu memang tujuan perawatan seperti itu. Jadi bukan merawat berlama-lama di rumah sakit, secepatnya di rumah sakit. Nah, dengan ERAX ini alhamdulillah 24 jam pasca operasi pasien sudah bisa pulang. Dan alhamdulillah kita di RSI Aisyah Klaten sudah menerapkan pada hampir sebagian besar pasien. Dan sebagian besar mereka pulang 24 jam pasca operasi dengan keadaan nyaman dan pada umumnya juga tanpa keluhan-keluhan yang berarti. Jadi intinya ERAX ini hanyalah kita melakukan modifikasi praoperasi ya. Terus praoperasi utamanya dan ada sedikit modifikasi duranta operasi dan yang paling utama itu pasca operasi. Baik dengan pemberian obat-obatan maupun dengan tambahan manuver-manuver tertentu yang intinya untuk mempercepat pemulihan pasien. Mungkin dari pengalaman yang dialami pasien selama di RSI dokter, ketika pasien kembali ke kontrol, itu mungkin apa yang dilakukan pasien dengan ERAX ini dokter, apa mungkin lebih senang atau kesannya dengan ERAX itu? Ya, alhamdulillah sebagian besar pasien itu merasa puas ya dengan tindakan operasi yang kita lakukan karena kita pernah juga mengadakan survei kepada pasien ya. Jadi pada umumnya itu mengatakan puas ya karena juga pulangnya lebih cepat. Karena siapapun pasien itu tentu ingin lebih cepat pulang daripada di rumah sakit. Ya, semuanya orang dirawat di rumah sakit itu tentu ingin cepat pulang karena bagaimanapun tempat terbaik ya adalah di rumah, bukan di rumah sakit. Oleh karena itu kita memang berupaya untuk mempercepat ya upaya-upaya pemulihan gitu. Alhamdulillah dengan metode ini sangat membantu. Mungkin dari kondisi secara umum pasien yang ERAX sama yang biasa itu kok kondisi secara umum dari lukanya atau apa itu ada masalah? Tidak ada untuk penyembuhan luka tidak ada masalah. Ya sama saja. Ya, hanya mereka kan satu lebih cepat pulang dan lebih cepat merasa nyaman. Ya. Untuk penyembuhan luka tidak ada masalah. Tidak ada. Ya, baik. Ya. Dan yang penting pasien tidak menambah uang sepeser pun. Ya, tanpa tambahan biaya. Alhamdulillah kita di sini bisa melakukan seperti itu. Itu yang banyak diharapkan Ya, pasien ya, tidak menambah ya. biaya. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapa kali seorang wanita boleh melakukan seksio sesaria dokter?
Ya, baik. Jadi pada umumnya sebaiknya seorang wanita menjalani operasi seksual sesarian itu maksimal 3 kali. Karena kalau sudah lebih dari 3 kali, itu akan meningkatkan risiko ketika hamil maupun tindakan seksual sesarian berikutnya. Jadi walaupun kenyataannya ada, ya ada orang yang seksual sesarian sampai 4 kali ada, 5 kali ada, ya cuma itu tidak dianjurkan, maksimal 3 kali. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Keluhan kadang-kadang nyeri tulang belakang yang sepertinya bekas tusukan pembiusan, padahal sudah lebih 3 tahun seksi seharian. Kira-kira penyebab apa ya dok? Sama adakah hubungannya dengan proses pembiusan atau pembedahan? Ya, jadi begini, pembedahan seksual sesaria pada umumnya menggunakan yang disebut pembiusan regional. Jadi dari tulang belakang ditusukkan sebuah jarum yang kecil sekali dan dimasukkan obat. Namun pada umumnya itu tanpa komplikasi sama sekali. Andai kata ada nyeri di tempat tusukan, itu hanya berlangsung dalam hitungan hari. Paling lama minggu. Kalau sampai tahun, itu tentu ada sebab-sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan pembiusan itu. Karena sudah lama ya. Jadi jarumnya itu memang jarum khusus yang sangat kecil sekali. Jadi ada sih ada mungkin yang nyeri, tapi pada umumnya itu hanya hitungan hari sudah hilang. Paling lama minggu. Namun kalau sampai tahun harus dicari penyebab-penyebab lain. Banyak penyebabnya itu. Bisa masalah tulang, bisa masalah otot, ya, atau sebab-sebab yang lain. Pertanyaan berikutnya, maaf mau bertanya, kalau habis seksi seharian sudah tempo 17 bulan, bolehkah saya ikut senam dokter? Ya, baik. Jadi kalau masalah senam itu tidak usah menunggu 17 bulan, ya. Jadi sebulan setelah tindakan seksual sesaria itu sudah boleh senam. Ya, apalagi 17 bulan sudah boleh. Bebas mau senam apa saja boleh. Baik yang low impact maupun high impact silahkan. Pertanyaan berikutnya, lebih baik partos per vaginam atau seksual seharian dokter? Ya, tentunya seperti saya jelaskan tadi, sebaik-baiknya persalinan adalah persalinan per vagina. Itu tentu menjadi pilihan utama. Seksual sesaria hanya dilakukan bila ada hambatan atau gangguan. Dan tentunya itu ada indikasinya secara jelas. Kenapa harus di seksual sesaria? Ya, jadi bukan merupakan pilihan. Dan tetap lebih baik adalah persalinan per vaginam. Itu paling utama. Kemudian berapa lama dokter penyembuhan seksual seharian dok? Ya, jadi begini, secara normal bila tidak ada hambatan atau gangguan, penyembuhan dari luka operasi, operasi apapun, itu berlangsung kurang lebih selama 7 hari. Ya, 7 hari, termasuk seksual sesaria. 7 hari itu jaringan yang terluka itu akan sudah ini sembuh. Jadi jaringan itu akan merekat sendiri, ada proses-proses penyembuhan. Ya, kecuali ada hambatan-hambatan, misalkan gizinya kurang baik, itu bisa mengganggu penyembuhan, ada infeksi, ya. Kemudian mungkin ada satu proses ya karena tarikan yang terlalu kuat, ya bisa gerakan-gerakan yang ekstrim, bisa juga. Tapi pada umumnya 7 hari itu sudah luka itu sudah sembuh, sudah rapat kembali. Pertanyaan berikutnya, apakah masih bisa dokter partos per vaginam setelah seksi seharian? Ya, jadi begini, setelah seksual sesaria itu pesan untuk kehamilan berikutnya dianjurkan sebaiknya minimal 2 tahun. Karena setelah 2 tahun itu sudah boleh melakukan persalinan per vaginam. Walaupun semua itu ada risikonya. Namun risiko itu akan meningkat bila kurang dari 2 tahun. Jadi tetap sebaiknya kalau hamil lagi paling cepat mulai 2 tahun. Itu ada peluang untuk persalinan per vaginam.
Namun semua itu harus dilihat kondisi terakhir kehamilan. Karena harus dilihat taksiran beratnya, lalu letaknya bagaimana, terus presentasinya bagaimana. Ya, presentasi itu adalah di samping letak itu ada yang disebut presentasi. Jadi posisi kepala ya terhadap namanya penunjuk kepala atau posisinya sendiri. Jadi posisi itu ada istilah sendiri. Jadi semua harus diperhitungkan. Ketubannya, ya kemudian kepala ini bisa masuk ke panggul tidak. Tapi peluang itu ada kalau sudah lebih dari 2 tahun. Namun kalau kurang 2 tahun, walaupun ada peluang, tapi risikonya jauh lebih besar. Jadi tetap sebaiknya seorang wanita yang telah menjalani seksualisaria tetap dianjurkan untuk mengatur jarak kehamilan, yaitu dengan melaksanakan KB atau keluarga berencana. Apapun metodenya dipersilahkan. Ya, setelah 2 tahun silahkan bila mau hamil lagi. Minimal 2 tahun, lebih tidak apa. Pertanyaan berikutnya, mohon informasinya untuk indikasi apa yang dapat ditangani secara seksualisaria atau langsung, semisal ibu hamil pengen langsung pakai metode tersebut, Dok. Ya, jadi tadi seperti sudah saya jelaskan, indikasi seksualisaria ini banyak sekali ya. Saya sebutkan ya seperti tadi saya ulang ya. Yang pertama indikasinya itu misalnya letak janin melintang. Kemudian yang kedua presentasi bokong. Jadi yang normal itu presentasi itu kepala di bawah. Tapi kalau bokong yang di bawah, ini sebaiknya seksualisaria. Lalu imbang antara kepala janin ya dan panggul ibu itu tidak sesuai. Jadi kepala ini tidak bisa melewati rongga panggul. Ini juga perlu seksualisaria karena tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan lewat bawah persalinan pervaginam itu akan berbahaya, membahayakan ibu maupun janinnya. Kemudian pada kasus-kasus ini misalkan preeklamsi berat ya atau eklamsi ya di mana pada eklamsi persalinan harus segera dilakukan. Jadi memang ada jeda waktu tertentu tapi tidak bisa seperti persalinan yang tanpa eklamsi. Karena eklamsi itu harus segera dilahirkan karena kondisi dari eklamsi yaitu preeklamsi yang disertai kejang-kejang itu harus cepat bayi itu dilahirkan supaya kondisinya kembali ke arah semula stabil ya, terutama tekanan darahnya maupun faktor-faktor lain. Itu perlu dilakukan seksualisaria. Kemudian yang lain, jadi ketika proses persalinan terjadi namanya distress ya, yang ditandai dengan detak jantung yang tidak teratur atau cepat sekali atau lambat sekali, itu harus segera persalinan diakhiri, tidak menunggu lewat bawah, diakhiri dengan seksualisaria yang disebut fetal distress. Nah, karena apa? Selama persalinan ini kan diamati apa namanya penanda-penanda dari keadaan persalinan tersebut. Misalkan bagaimana kekuatannya, bagaimana keadaan janinnya yang dilihat dari detak jantungnya. Jadi kalau detak jantungnya ini goncang ya atau pincang, itu pertanda fetal distress itu harus segera diakhiri. Itu dipilih seksualisaria. Atau juga indikasi yang lain, itu gabungan. Jadi misalkan persalinan ini sudah berlangsung cukup lama, katakanlah persalinan itu sudah lebih dari 24 jam, ketubannya tinggal sedikit, ya kemudian juga ada tanda-tanda infeksi. Nah ini dipilih seksualisaria, walaupun secara teoritis bisa lewat bawah. Katakanlah panggulnya baik, panggulnya normal, maupun kepalanya itu juga normal, mungkin bisa lahir lewat bawah, tapi bila kita menunggu atau nanti dengan tindakan pervaginam seperti dipacu, itu diperkirakan bisa memperburuk keadaan janin. Oleh karena itu diambil tindakan dengan seksualisaria. Lalu ini juga
indikasi yang lain, misalkan indikasi bahwa kehamilan ini adalah kehamilan yang sangat dinantikan, ya, dengan proses dia untuk hamil ini sulit dan menunggu lama, ya, dan ada hambatan-hambatan lain, walaupun itu sebenarnya bisa juga lahir lewat bawah, hanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain itu dipilih seksu cesarean. Dan tadi ada pertanyaan, apakah boleh memilih seksu cesarean? Itu sebetulnya ada istilah section on request, atas permintaan. Tapi sebetulnya itu tetap dianjurkan wanita itu melahirkan per vaginam lewat bawah. Walaupun itu dimungkinkan ya on request itu atas permintaan sendiri, tapi tetap dianjurkan. Karena sebaik-baiknya melahirkan adalah melahirkan lewat bawah per vaginam yang berlangsung spontan atau normal tanpa intervensi apapun. Andai kata ada intervensi, itu pun lewat bawah itu tetap lebih baik daripada seksu cesarean. Misalkan kekuatan si ibu berkurang dengan istilahnya dipacu atau induksi atau stimulasi, atau mungkin dengan tindakan ketika sudah buka lengkap, dipimpin belum lahir dengan ekstraksi vakum atau ekstraksi forsipal, itu akan lebih baik. Pertanyaan berikutnya. Maaf dokter, untuk senam itu ada rasa nyeri di perut bagian bawah sama pinggang terasa pegal dokter, itu pripun dokter, itu penyebabnya apa dok? Ya, ini senam pada orang dengan riwayat seksu cesarean tentunya, ya pertanyaan ini. Jadi sebenarnya itu tidak ada hubungannya langsung dengan seksu cesarean ya. Bisa saja orang yang lama tidak melakukan senam atau barangkali baru pertama kali melakukan senam bisa timbul nyeri-nyeri atau pegal pada otot. Baik otot perut maupun otot pinggang pinggul. Dan itu sebenarnya hal yang wajar. Nah itu nanti dengan dia melakukan senam yang relatif rutin, itu insya Allah akan berkurang atau hilang. Dan jangan lupa, kalau kita senam harus ada pemanasan, warming up. Ya, jadi tidak boleh senam itu langsung, harus ada pemanasan. Karena bagaimanapun senam itu adalah upaya jadi untuk melatih otot-otot dan sendi, itu tidak bisa langsung, bisa berbahaya. Harus ada pemanasan ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk jenis-jenis senam gitu. Nah, yang paling mudah kalau kita olahraga termasuk senam itu paling mudah jalan kaki. Itu paling mudah ya, dan itu tetap bermanfaat jalan kaki. Jadi tetaplah melakukan jalan kaki dalam kehidupan sehari-hari. Jangan tinggalkan jalan kaki. Pertanyaan berikutnya, dokter, anak pertama lahir secara sesar. Sekarang baru berumur 13 bulan. Kemudian saat ini saya hamil 2 bulan. Apakah itu harus tindakan sesar dok atau bisa normal dok? Iya, jadi seperti saya jelaskan tadi, jadi sebaiknya memulai kehamilan ya pasca seksu cesarean ya itu paling cepat 2 tahun. Ya, paling cepat 2 tahun ya. Jadi 2 tahun itu baru mulai. Kalau kurang dari 2 tahun ya enggak apa-apa, hamil tetap harus diteruskan. Tapi nanti lahirnya dianjurkan tetap dengan seksu cesarean. Karena risiko kalau nanti melahirkan lewat bawah per vaginam, kalau kurang 2 tahun itu risiko untuk terjadi komplikasi ya itu akan lebih besar. Jadi risiko namanya ruptura uteri. Kemudian pertanyaan berikutnya, benarkah dokter untuk ibu hamil yang riwayat persalinan sesar itu tidak boleh angkat-angkat dok? Angkat-angkat berat maksudnya? Ya, jadi begini, sebenarnya pasca operasi apapun, termasuk seksu cesarean, itu kalau sudah pulih normal itu aktivitas juga biasa saja. Ya mau angkat apapun sebagai kelaziman sehari-hari ya boleh. Kalau biasanya mengangkat berat ya boleh-boleh saja. Ya, namun tentunya membutuhkan waktu. Ya, misalkan setelah 1 bulan itu baru boleh kembali normal. Sebelum itu ya angkat-angkat yang wajar saja. Ya, jadi bukan berarti setelah seksu cesarean tidak boleh mengangkat berat. Boleh-boleh saja. Oh boleh. Iya, boleh saja.
Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon maaf izin bertanya dokter, kenapa ibu yang riwayat persalinan sesar kalau sedang kecapean atau setelah angkat-angkat agak berat itu perut terasa nyeri dok, seperti keikat, ketarik mungkin dok. Ya, jadi sebenarnya itu mungkin juga tidak ada hubungannya dengan seksosesaria ya, karena kan sudah sembuh ya. Tadi seperti saya katakan bahwa luka operasi itu 7 hari itu sudah sembuh ya, hanya nanti butuh waktu untuk pemulihan. Pada umumnya setelah sebulan itu sudah seperti biasa. Jadi andai kata timbul rasa itu saya kira bukan ada kaitannya dengan tindakan seksosesaria, namun itu lebih banyak karena faktor-faktor lain. Mungkin karena mengangkat berat, itu adalah tarikan di otot-otot termasuk otot pinggang pinggul, otot perut itu akan lebih berat. Oleh karena itu, dalam mengangkat barang berat itu ada aturan-aturannya, yaitu intinya jangan menjadikan punggung sebagai tumpuan. Tetap tumpuan itu adalah tumpuan pada kaki. Jadi kalau kita mengangkat barang berat, tumpuannya punggung itu akan berbahaya. Ya, berbahaya dan juga akan timbul efek samping seperti pegel-pegel, nyeri, termasuk otot-otot perut. Jadi tumpuannya tetap pada kedua kaki. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter semisal akan mendekati persalinan, apakah pasien itu perlu dikonfirmasi dokter baiknya itu normal atau pakai cesarean dokter? Kebetulan saya mungkin pasien cek di RSI dok. Ya, jadi begini. Satu kaidah sebaik-baiknya persalinan adalah normal. Ya, tentunya ketika nanti dalam proses persalinan petugas akan memeriksa ya, bila tidak ada indikasi untuk seksosesaria tetap berjalan normal dan dokter akan memantau persalinan tersebut. Nanti bila ada hambatan atau gangguan akan dikomunikasikan dengan pasien dan keluarga bahwa mungkin gangguan atau hambatan ini perlu penyelesaian dengan seksosesaria. Jadi tidak ditawari ya, tidak ditawari ya. Jadi tetap terbaik itu adalah melahirkan lewat bawah. Jadi lewat bawah. Ya, kita juga tidak pernah menawari untuk seksosesaria atau tidak. Kecuali jelas-jelas ada indikasi. Misalkan pasien datang ke rumah sakit letak janin melintang, itu pasti kita sampaikan untuk dilakukan seksosesaria. Kita tidak menawari lahir lewat bawah. Tapi kalau tidak ada hal lain, tentunya lahir lewat bawah pervaginam itu lebih baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah pasca seksosesaria, adakah batasan dokter untuk istri dalam beraktivitas dok, untuk pasien beraktivitas dok? Ya, jadi sebetulnya gini, pasca seksosesaria itu sama seperti melahirkan biasa. Hanya butuh waktu lebih lama sedikit ya, beda dalam hitungan hari atau minggu. Jadi setelah seksosesaria itu juga boleh aktivitas sehari-hari di rumah. Seperti misalkan satu menyapu. Itu yang sering jadi pertanyaan para ibu-ibu pasca seksosesaria. Mencuci. Ya, mencuci boleh, mencuci biasa, mencuci tidak pakai mesin cuci ya. Jadi girai bahasa Jawanya, umbah-umbah itu boleh ya. Kemudian masak itu boleh, mau apa namanya ngulek sambel boleh, mau deplok itu boleh, pakai alu itu boleh ya. Kemudian juga bersih-bersih rumah, selain menyapu ya, bersih-bersih yang lain, memindahkan barang-barang boleh. Pokoknya aktivitas sehari-hari itu boleh sama seperti biasa, tidak ada batasan apapun ya. Mau ini setelah itu olahraga, yang sebelumnya senang naik sepeda juga boleh, mau naik sepeda. Yang sebelumnya senang main voli, mau main voli boleh juga. Ya. Pertanyaan berikutnya, dengan mobilisasi dini itu apakah sangat berpengaruh dengan pemulihan itu lebih cepat dok? Ya, betul sekali. Jadi prinsip seorang yang mengalami tindakan operasi itu adalah kalau bisa perawatan itu dengan mobilisasi dini, operasi apapun, termasuk seksosesaria. Karena apa? Hakikatnya kita manusia ini kan harus setiap hari itu harus melakukan kegiatan sehari-hari.
bergerak. nggih, Jadi kalau orang itu berbaring terus, itu akan merugikan kesehatannya, berbaring terlalu lama. nggih, Jadi bisa mempengaruhi massa ototnya, bisa mempengaruhi proses pencernaannya. nggih, Jadi secepatnya itu aktivitas, duduk, berjalan, minum, makan, nggih, kegiatan sehari-hari. Jadi memang betul itu dianjurkan untuk mobilisasi dini, operasi apapun. nggih, Ya, kecuali operasi-operasi tertentu itu ada memang mobilisasinya itu bertahap, tapi pada umumnya operasi itu mobilisasi dini, early mobilization, itu yang paling baik. nggih. Pertanyaan berikutnya, makanan apa saja dokter yang mempercepat penyembuhan luka seksualia, Dok? Ya, jadi sebenarnya begini, tidak ada makanan khusus yang mempercepat penyembuhan luka operasi. Nggih, Jadi semua makanan yang bergizi itu boleh. nggih, Ya, tentunya kita makan itu adalah gizi seimbang. nggih, Kalau dulu disebut 4 sehat 5 sempurna, nggih, sekarang gizi seimbang. Jadi antara asupan karbohidrat, nggih, lemak, protein, nggih, vitamin, mineral, dan juga asupan air nggih, itu seimbang. Hmm. Ya, jadi tidak ada spesial. Ya, misalkan biar cepat makan jenis ikan ini, itu sebenarnya tidak ada. Semua yang bergizi boleh. Lebih-lebih kalau pasca operasi memang dianjurkan asupan protein bisa lebih banyak sedikit. Namun tidak ada tertentu. Ya, misalkan makan jenis ikan tertentu ya atau biji-bijian tertentu ya. Mungkin ikan kutuk dokter kan Ya, masyarakat sebenarnya tahu kan ikan kutuk lebih ya mempercepat itu, Dok. sebenarnya semua jenis ikan itu baik Bisa. gitu. Ya, tidak ada terbatas ikan tertentu. Nggih. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ada efek pusing, mual, muntah pada pasca seksi cesarea, itu apakah disebabkan pembiusan, Dok? Ya, jadi begini, dengan seksosesaria itu dengan pembiusan regional yang lewat tulang belakang, itu pasien dalam keadaan sadar, keluhan mual, muntah, pusing itu sudah jauh berkurang daripada pembiusan umum atau pembiusan total. Nggih, nggih, Ya, kalau dulu kan pembiusan itu seksosesaria total ya dengan obat anestesi, nggih, baik yang dihirup maupun yang disuntikkan. nggih, Itu memang apa namanya komplikasi pasca operasi seperti mual, muntah, pusing itu relatif lebih banyak. Tapi dengan pembiusan lewat tulang belakang itu akan sangat minimal. Ya, bahkan sudah tidak ada keluhan-keluhan tersebut. nggih. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kiat perawatan luka pasca operasi cesarea? Kemudian konsumsi apa yang tidak diperbolehkan untuk pemulihan pasca seksi cesarea? Ya, jadi kiat untuk perawatan luka operasi pasca seksio cesaria, tentunya sebelum pasien pulang itu kita cek lukanya, ya kita beri verban ya, dan sebaiknya pada luka itu jangan kena air dulu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan mandi atau tidak mandi. Mandi boleh, yang penting di bagian luka itu jangan kena air dulu secara langsung. Ya, terserah caranya bagaimana gitu. Intinya itu. Nah, nanti ketika 7 hari kita buka perbannya, kalau tidak ada masalah apa-apa, sudah kita nyatakan luka operasi sembuh, boleh kena air, bebas. Nah, kiat-kiat apa yang dilakukan agar penyembuhan baik tentunya juga orang itu harus bergerak normal, tidak tiduran terus. Karena tiduran terus itu merugikan bagi fisiologi tubuh. Kemudian makan yang bergizi. Ya, apa saja, tidak ada tertentu jenis makanan ini. Mau makan apa? Misalkan sebelumnya sukanya sambal tumpang ya, makan sambal tumpang juga boleh, baik ya. Misalkan pengen makan bakso juga boleh ya, makan bakso. Pengen makan pecel juga boleh ya. Bebas tidak ada. Ya, yang penting proteinnya juga tercukupi. Ya. Itu akan baik untuk penyembuhan luka. Di samping kita memberikan obat-obat tertentu bila diperlukan untuk mengantisipasi keluhan-keluhan. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ada yang mengeluh pusing sampai leher terasa berat dan kaku pada pasca seksi cesarea pada tensi normal,
Kemudian obat ini juga sudah minum, dokter. Apakah perlu obat-obat khusus atau tips mengurangi keluhan, dok? Ya, jadi begini, kalau pembuisan lewat tulang belakang itu kadang-kadang memang ada masalah ini, nyeri kepala atau pusing, yaitu dianjurkan untuk minum yang banyak. Nggih, Di samping obat-obat penghilang nyeri kepala itu akan diberikan juga untuk nggih. itu kalau ada, tapi itu jarang sekali. Ya, jadi kalau itu sampai lama timbul keluhan-keluhan itu mungkin ada sebab-sebab yang lain. Karena pusing itu sebabnya kan banyak ya. Nggih, Sebanyak apalagi mungkin disertai ketegangan otot-otot tulang belakang gitu. Jadi nggih, kalau orang pusing begini, dipijat-pijat di sini, di otot leher, tulang belakang nyaman ya berarti ada kaitannya dengan ketegangan otot-otot di sini. nggih, Iya. nggih, Jadi itu satu hal yang tidak membahayakan. nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya, eh, apakah seksi cesarean itu berpengaruh, dokter, terhadap produksi ASI, dok? Tidak Tidak. berpengaruh, tidak. Jadi produksi ASI itu dipengaruhi satu faktor asupan nutrisi dari si ibu. Tentunya kalau si ibu itu persiapan sebelum menyusui dan ketika menyusui itu asupan nutrisinya harus bagus. Protein yang cukup, air yang cukup. Nggih, Kemudian juga habits, kebiasaan. Jadi menyusui bayi itu sudah tidak pakai jadwal lagi. Nirjadwal, tanpa jadwal. Jadi nggih, on demand, sesuai dengan kebutuhan bayi. Bayi ingin netek terus ya dilayani netek terus karena semakin sering menyusui produksi ASI insya Allah akan semakin banyak. Dan yang ketiga adalah sikap mental si ibu. Si ibu harus punya sikap mental positif bahwa saya harus bisa berhasil menyusui dan dukungan dari orang-orang sekitarnya. nggih, Ya, jadi dukungan bahwa menyusui itu berhasil, jangan stres, jangan panik gitu. nggih, Ya. nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa dokter SC yang kedua atau ketiga itu lebih sakit, dok, dibandingkan dengan seksi cesarean yang pertama, dok? Sebenarnya begini, tidak mesti ya, seksio sesar yang kedua, ketiga itu lebih nyeri, itu tidak mesti. Hanya kadang-kadang beberapa kasus itu akan terasa lebih nyeri karena bagaimanapun mungkin timbul perlengketan pada operasi sebelumnya. Nah, itu mungkin yang memicu nyeri. Nggih, Namun pada umumnya itu sebenarnya relatif sama karena masalah nyeri itu akan mudah diatasi dengan kita memberikan obat-obatan. Jadi andai kata memang kan sudah diantisipasi kita berikan obat, andai kata timbul pun akan nggih, ditambahkan obatnya. nggih. Masih ada pertanyaan, dokter? Apakah perbedaan seksi cesarean secara erat dengan seksi cesarean biasa, dok? Ya, tadi seperti saya jelaskan, ERAX itu adalah upaya percepatan pemulihan Nggih, operasi. Ya, perbedaannya itu perbedaan perlakuan. Jadi praoperasi, duranta operasi maupun post operasi. nggih, Jadi sebelum, ketika operasi maupun sesudah. Itu ada beberapa modifikasi dan tambahan obat maupun tambahan manuver. Ya, ada perbedaan. Dan intinya perbedaan itu nanti berakhir pada dengan metode ERAK itu pasien akan lebih cepat pulang. Jadi 24 jam pasca operasi sudah pulang. nggih. Kalau metode yang sebelumnya itu bisa 2 sampai 3 hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, ibu dengan hipertensi, kalau dilakukan seksi cesarean, apakah masih berisiko kejang, dok, dalam melahirkan? Ya, kalau masalah itu bisa-bisa saja terjadi ya, walaupun itu kecil ya. Nggih, Jadi pada pasien eklamsi, pasien preeklamsi dilakukan seksosesaria, ada eklamsi itu muncul pasca persalinan, baik persalinan pervaginam maupun pasca seksosesaria. Itu bisa saja terjadi kejang, nggih. entah itu seminggu, bahkan sebulan bisa terjadi, walaupun kasus seperti itu jarang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ibu dengan obesitas akan mengalami proses penyembuhan luka lebih lama, dok, untuk hasil SC-nya, dok? Ya, jadi begini, kalau obesitas itu kan berarti lemak tubuh itu lebih Nggih, tebal. Jadi memang resiko penyembuhan luka itu akan ya lebih berisiko terhambat daripada yang lemak tubuhnya tidak terlalu tebal. Ya, nggih, namun semuanya itu harus ada edukasi pada nggih, pasien dan antisipasi. Insya Allah juga pada umumnya akan berjalan baik. nggih.
Baik dokter, sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Dokter Usman. Mungkin untuk mengakhiri dok, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan oleh sahabat sehat RSCA dokter. Ya, baik untuk sahabat sehat RSCA, ini pesan yang bisa dibawa pulang ya untuk sahabat-sahabat sehat semua, bahwa satu, sebaik-baiknya persalinan adalah persalinan pervaginam, sebaik-baiknya. Yang kedua, seksiosesaria dilakukan atas indikasi. Jadi tetap itu akan memberikan hasil yang optimal sebagai upaya persalinan, namun tetap bertumpu pada indikasi. Tetap pilihan pertama adalah persalinan pervaginam. Itu sebaik-baiknya persalinan. Dan bila melakukan seksiosesaria, ya, insya Allah dengan kemajuan ilmu kedokteran saat ini akan bisa dilakukan dengan aman, nyaman, dan juga memberikan hasil ibu dan bayi yang baik dan sehat. Insya Allah. Ya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini dokter. Semoga apa yang disampaikan Dokter Usman memberikan manfaat yang banyak bagi sahabat sehat RSCA. Demikian live Instagram pada pagi hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.